Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Kali ini kita akan membahas surat dari Ibu Sumarni yang tinggal di Lampung Tengah. Beliau menceritakan saat ini beliau punya pinjaman 200 juta di sebuah bank pemerintah yang 3 digit, banknya hurufnya 3 digit. Kemudian beliau menceritakan histori perjalanan kredit beliau dari awalnya 30 juta, kemudian naik 50 juta, dan terakhir 200 juta. Pinjaman tersebut menggunakan jaminan rumah yang ditempati, ya. Jadi dulu masih menggunakan surat keterangan tanah dan SPPT jaminannya. Karena perjalanan pinjaman itu sudah sekitar 9 tahun lebih, maka di tengah-tengah perjalanan kreditnya ada penawaran pensertifikatan massal dari desa yang bersangkutan. Jadi sertifikat massal gitu ya. Dan akhirnya tanah beliau itu kemudian didaftarkan ikut program proyek pensertifikatan massal. Singkat cerita, kemudian tanah tersebut sudah bersertifikat dan oleh beliau disimpan di rumah saja, tidak diantarkan ke bank gitu ya. Nah, sehingga pinjaman di bank masih menggunakan SPPT, padahal sekarang sudah jadi sertifikat, dan beliau pinter, sertifikatnya tidak diantarkan ke bank untuk ditukarkan sebagai jaminan pengganti atau menyerahkan sertifikat itu sebagai jaminan yang sudah berubah jadi sertifikat. Nah, singkat cerita pinjaman beliau sekarang macet dan diancam katanya mau diplang, mau dilelang dan sebagainya. Karena ketakutan, 3 bulan yang lalu beliau sempat menyetorkan tunggakan pinjaman tersebut. Tapi karena memang usaha beliau sudah bangkrut, sehingga akhirnya kembali menunggak, dan kali ini pun ancamannya sama, akan dilelang. Karena panik, beliau kemudian bersurat kepada saya. Jadi Bapak Ibu, tentu seperti penjelasan saya sebelumnya, yang bisa dilelang kalau tanah itu ya yang sudah bersertifikat ya. Kalau masih cuman SPPT atau surat keterangan tanah itu nggak bisa dilelang. Nah, ini yang saya istilahkan banknya kebobolan, ya, bukan dibobol, banknya dibobol dengan sengaja, tapi banknya kebobolan. Kenapa? Terlalu ceroboh bank ketika dia mengeluarkan kredit yang 200 juta, kemudian tidak mensyaratkan sertifikatnya untuk ditingkatkan menjadi sertifikat ya, tanahnya yang semula hanya SPPT atau surat keterangan tanah, harusnya saat itu ditingkatkan dulu menjadi sertifikat. Nah, kalau saat itu rekomendasinya tanah itu ditingkatkan menjadi sertifikat, pasti ketahuan bahwa ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat gitu, sudah menjadi sertifikat gitu. Karena tidak ada rekomendasi ataupun syarat tanah tersebut harus disertifikatkan, maka akhirnya nggak ketahuan gitu bahwa ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat. Yang kedua, ini fenomena yang sering terjadi di dunia perbankan ya, karena mungkin kompetisi persaingan bank ketat gitu ya. Akhirnya kalau ada nasabah yang riwayat angsurannya baik, maka biasanya aspek agunan mulai diabaikan. Seperti yang terjadi pada Ibu Sumarni di Lampung Tengah ini. Mungkin karena riwayat angsurannya yang lama bagus, sehingga jaminannya hanya SPPT saja, bisa sampai mencairkan kredit 200 juta. Dan bagi saya ya itulah kemenangan buat Ibu Sumarni ya. Kalau cuma diancam-ancam lelang, kenapa harus takut Ibu? Ibu nggak harus orang sarjana hukum, Ibu harus paham bagaimana bisa dilelang, sedangkan sertifikatnya aja ada di tangan Ibu gitu ya. Sedangkan bank hanya cuma pakai jaminan SPPT. Jadi sekarang saya sarankan Ibu udah tenang aja. Kalau memang saat ini belum ada, ya nggak usah khawatir.
Kalau mau dilelang ya persilakan aja, ya monggo Pak kalau mau dilelang. Kalau memang itu solusi menurut Bapak itu solusi yang terbaik buat dilelang, silakan saja gitu kan aja jawab seperti itu ya. Jadi tapi itu tidak akan mungkin bisa dilelang. Nah ini yang saya katakan kekonyolan petugas banknya ya, surveyornya itu konyol, ceroboh dan gegabah tidak melakukan survei on the spot ke lapangan dengan melakukan verifikasi ke kelurahan. Kalau beliau surveyornya ini verifikasi ke lapangan dan ke kelurahan, pasti akan diketahui bahwa tanah tersebut sudah jadi sertifikat, sehingga beliau bisa mencaratkan bahwa sertifikat itu harus diserahkan sebagai agunan, tidak hanya SPPT-nya saja. Itu ya. Jadi ada kalanya bank kebobolan, ada kalanya bank kalah dalam permainan ini ya. Kalau kita istilahkan permainan, seringkali bank menang ya, dengan saya istilahkan menang itu apa, mereka akhirnya berhasil melelang agunan dengan harga murah gitu ya. Banyak sekali bank yang melelang agunannya ternyata dibeli sendiri, di atas namakan karyawannya untuk dikuasai, untuk dimiliki. Banyak fenomena di lapangan seperti itu. Nah sekarang banknya yang kebobolan sekarang. Jadi ibu tenang aja, karena kesalahan itu bukan di tangan ibu, dan ibu juga bukan sengaja untuk nakal, untuk berbuat curang ya, karena memang sertifikat itu dibuat saat tanahnya sudah buat jaminan. Jadi saya rasa hal yang wajar kemudian sertifikat itu ibu kuasai, ibu pegang, tidak ibu serahkan. Saya nggak menyalahkan itu. Dan ibu, yang penting saya mengingatkan, kalau sudah ada uang dilunasin, dibayar, karena hutang itu kita pertanggungjawabkan sampai mati ya. Jadi bukan sekedar menang kalah. Saat ini saya katakan ibu udah tenang, nggak bakal bisa dilelang. Banknya mau nakut-nakutin macam aja, kasih senyum aja, kasih senyum Pepsoden, kemudian sambil bilang monggo Pak kalau mau dilelang, kalau memang terpaksa harus dilelang. Seperti itu. Nah berikutnya Bapak Ibu yang harus saya jelaskan juga di perkara ini, seringkali memang bank itu tidak istilahnya apa ya, jadi bank itu mungkin karena padatnya pekerjaan, volume pekerjaan, jadi mereka hanya mengerjakan atau melakukan analisis kredit itu hanya di meja ya. Dia cuman pakai intuisi saja. Misalnya dulu pinjamannya 50 juta, kemudian minta 200 juta. Dari intuisi yang dia miliki, dia berpikir pasti ini sanggup karena omsetnya besar, pelanggannya banyak, mungkin tempatnya buat jualan strategis dan sebagainya, sehingga dia berpikir kasih 200 juta berani. Dan padahal yang namanya bisnis itu kan sangat fluktuatif ya, sangat rentan dengan persaingan, dengan kebijakan pemerintah dan sebagainya, sehingga yang hari ini ramai mungkin bisa saja 3 bulan yang akan datang berubah 180 derajat, misalnya karena dia jualan di pasar, kemudian pasarnya harus pindah karena ada lokasi, karena di pasar kebakaran seperti itu, maka sangat memungkinkan untuk berubah seperti itu. Nah ini karena bank tidak melakukan prinsip prudensial banking, prinsip kehati-hatian, sehingga yang terjadi adalah banknya kecolongan ya. Kalau saya istilahkan banknya kecolongan, tidak tahu bahwa agunan yang pinjaman tersebut, agunannya sudah berubah jadi sertifikat. Dan itu fenomena itu banyak terjadi di banyak tempat gitu ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di channel berikutnya.